Selamat pagi saudara-saudari di dalam Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah di hari yang baru ini kami boleh memulai dengan firman-Mu. Tuntun hati dan pikiran kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Topik renungan kita pagi hari ini adalah musim atau seasons. Kitab Pengkhotbah diperkirakan ditulis oleh Raja Salomo di masa tuanya. Dia telah melalui berbagai siklus kehidupan dan menikmati segala sesuatu yang dapat dia nikmati dalam hidupnya di dunia ini. Kitab ini dibuka dengan kalimat demikian. Pengkhotbah 1 ayat 1-3. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Raja Salomo mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dan apapun yang kita miliki di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Dalam Alkitab versi bahasa Inggris, Pengkhotbah 3 ayat 1 berbunyi demikian. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. Untuk segala hal ada musimnya, dan ada waktu untuk setiap tujuan di kolong langit ini. Di kantor saya ada sebuah lukisan yang selalu saya pasang. Judul lukisan itu adalah Four Seasons. Di Indonesia, kita mungkin tidak familiar dengan 4 musim, seperti musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Namun keempat musim ini mengingatkan saya bahwa di dalam kehidupan kita akan melalui berbagai musim, dan Alkitab mengajarkan kita bahwa setiap musim ada tujuannya. Musim semi melambangkan pertumbuhan dan pembaruan. Tujuan musim semi adalah untuk membangunkan alam dari masa dormansi musim dingin, memungkinkan biji untuk berkecambah, pohon untuk bertunas, dan hewan untuk bereproduksi, menyediakan energi baru bagi ekosistem. Musim panas melambangkan nutrisi dan aktivitas puncak. Tujuan musim panas adalah untuk menggunakan sinar matahari maksimal untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, menyediakan panas bagi hewan muda untuk berkembang, dan mempersiapkan tanaman untuk tahap awal pematangan. Musim gugur melambangkan panen dan pelepasan. Tujuan musim gugur adalah untuk menghasilkan panen tahunan, memungkinkan tanaman untuk menjatuhkan bijinya untuk generasi mendatang, dan bagi pohon untuk menggugurkan daunnya untuk menghemat air dan energi. Musim dingin melambangkan istirahat dan persiapan. Tujuan musim dingin adalah untuk menyediakan periode dormansi dan istirahat. Suhu dingin membunuh hama, embun beku memecah tanah untuk aerasi yang lebih baik, dan lingkungan yang tenang memungkinkan alam untuk mengisi kembali energinya untuk musim semi yang akan datang. Jadi setiap musim itu bertujuan untuk mempersiapkan kita menghadapi musim yang selanjutnya. Di masa senang, kita membangun kenangan indah yang menguatkan kita di masa sulit. Masa-masa sulit mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini. Sebagai manusia, kita mungkin mengharapkan kehidupan yang selalu mudah dan menyenangkan. Tapi tahukah saudara, orang-orang terbaik dan terkuat di dunia ini bukanlah orang-orang yang melalui hidupnya dengan mudah. Mereka melalui tempahan kehidupan dan berhasil melaluinya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, akan ada masa-masa yang sulit di mana kita diuji dan ditempa.
Namun kita perlu mengingat bahwa kita tidak melalui semua ini sendirian. Sebagian dari kita mungkin saat ini merasa stuck di masa yang saat ini kita alami, atau mungkin kita khawatir tentang masa depan. Namun Yesus adalah Tuhan yang akan setia mendampingi kita di setiap masa. Bahkan masa depan kita pun aman di dalam tangannya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Yesus adalah sahabat yang setia. Dia selalu ada bagi kita bukan hanya di saat senang, tapi juga di saat sulit. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi sahabat yang baik bagi Tuhan? Apakah kita akan tetap teguh dan setia di masa apapun yang kita lalui? Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita setia di musim apapun kita berada saat ini. Mari kita senantiasa setia kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk setia dalam melalui masa demi masa di dalam hidup kami. Ajar kami untuk percaya kepadamu setiap waktu. Kami percayakan hidup kami dan masa depan kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.